Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada nanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, live interaktif pada malam hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Al-Ustaz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari pemirsa kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan dan keimanan. Alhamdulillah. Untuk gimana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Keluarga semua aman? Aman Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fikum, barakallahu So, Qais. Qais. Qais, nam. Ya, apa kabarnya Qais? Alhamdulillah ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Fikum, barakallahu Ustaz. Baik, pemirsa, mari kita bersama-sama menyimak satu buah nasihat sebagai pembuka atau mukaddimah pada sesi kali ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Silakan Ustaz. Barakallahu fik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Tidak ada suatu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kita melihat sarana menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Ya, semakin berat dengan banyaknya fitnah-fitnah yang ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang memegang bara api. Sakit. Jemaah. Tanpa kesabaran kita akan lepas bara api itu. Kita pegang, kita akan merasakan kepedihan. Tapi itulah jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata jalan menuju neraka itu semakin mudah. Fasilitas yang mengantarkan menuju ke azab Allah Azza wa Jalla ya semakin banyak dan tanpa perlu berlelah-lelah. Dan fasilitas-fasilitas ini kadangkala membuat sebagian rumah tangga jadi kacau. Mereka yang seharusnya bersama-sama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang suami istri gak peduli sama anaknya. Suami gak peduli sama istrinya. Istri gak peduli sama suaminya karena sibuk dengan sarana-sarana yang ada. Maka hendaklah kita menjadi orang yang cerdas ya dan bijak dalam menggunakan sarana-sarana. Yang mempermudah kita sejatinya untuk ketaatan kalau mau. Tapi karena fitnahnya lebih besar terkadang
ya jalan menuju ketaatan itu kita harus mengorbankan sedikit kesenangan kita. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kesenangan dunia itu dikit. Maka insya Allah kita bisa siap semuanya meninggalkan berbagai kesenangan dunia demi meraih kesenangan yang kekal dan abadi. Barakallahu fiik. Nah, Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. fiik barakallahu. Baik, pemirsa, Masya Allah Ustaz, live interaktif ini jujur Anas senang banget Ustaz. Kenapa? Karena masyarakat itu Ustaz, jamaah bisa langsung bertanya hanya dengan menekan beberapa dikit angka Ustaz. Langsung bertanya kepada Ustadznya Ustaz. Masya Allah. Baik pemirsa, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087, atau mungkin bagi Anda yang ingin bertanya melalui website bisa diajukan ke www.dewanfatwa.com. Baik, soal pertama Ustaz. Pertanyaan pertama dari Ibu Masitoh di Jawa Tengah. Bismillah, Ustadz, bagaimana menyikapi seorang mertua yang pekerjaannya adalah seorang ASN yang suka sekali merendahkan orang tua saya yang profesinya adalah pedagang sayur. Tunggu. Dia itu siapa? Dia ini perempuan, Ustadz. Mertuanya ASN. Oh, punya mertua ASN. Kemudian orang tua perempuan ini pedagang sayur. Siap. Ya. Mertuanya sering merendahkan orang tuanya. Orang tua saya tinggal ibu saja, Ustaz. Hanya tinggal ibu, yang direndahkan tinggal ibu. Padahal biaya hidup saya dan suami serta anak masih ditanggung oleh ibu saya yang seorang janda. Tetapi mertua selalu berpikiran bahwa anaknya dialah yang telah menafkahi seluruh keluarga saya sampai tercukupi. Padahal anaknya sendiri masih banyak kekurangan. Saya benar-benar sakit Ustaz karena melihat pengorbanan ibu untuk saya dan suami dan anak-anak sangatlah mati-matian. Saya menikah sudah kurang lebih 5 tahun dan sampai sekarang masih tinggal di rumah ibu saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadhil hayat. Ini kehidupan yang kita harus pandai-pandai menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Ada sebuah akhlak yang mulia yang bahkan disebut oleh Al-Imam Ahmad tis'atu a'syar husnul khuluq fit taghaful. 90% akhlak yang mulia itu, budi pekerti yang baik itu terkandung di dalam sikap taghaful. Taghaful itu pura-pura nggak dengar ya. Pura-pura nggak ngeliat, tidak terlalu dipermasalahkan, nggak usah dimasukkan ke hati, ya. Biarkan seperti angin yang datang kemudian dia berlalu. Niatkan apa yang diberikan oleh ibu selama ini sebagai sedekah ibu kepada anaknya dan kepada menantunya. Tapi di sisi yang lainnya, kita perlu mengasihani ibu mertua ini atau bapak mertuanya yang salah sangka yang menyebabkan dia terus berbuat dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup sebagai bentuk kejahatan ya, seorang itu merendahkan saudaranya yang muslim. Apalagi yang direndahkan ini ternyata lebih baik daripada yang merendahkan. Dan Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian merendahkan sebagian yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Seperti yang kita lihat dalam kisah ini. Dan janganlah wanita-wanita merendahkan wanita-wanita yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Kalau sikap yang pertama tadi adalah ya
tadi tutup telinga, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ngeliat. Alhamdulillah, kalau itu bisa menyelesaikan masalah, engkau pakai sikap itu. Tapi kalau nggak menyelesaikan masalah, di sini kita perlu mengasihani orang yang merendahkan. Dia salah merendahkan. Maka engkau mungkin perlu ngobrol sama suamimu. Katakan kepada suamimu, aku ini kesian sama ibu kita, yakni ibu mertua tadi. Kalau dia terus merendahkan, dia berprasangka buruk kepada ibu ana, ini kan jadi dosa buat dia. Masa kita biarkan dia berbuat dosa? Mungkin dari situ nanti yang menyampaikan bukan engkau, karena engkau menantu. Kalau menantu yang ngomong, takut jadi masalah. Maka biarkan suamimu memberikan penjelasan bahwa sejatinya ibu mertuanya suami ini itulah yang membiayai. Dan ahibati fillah, kalau bicara pekerjaan, seorang ASN dengan seorang penjual sayur, boleh jadi lebih mulia yang penjual sayur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma akala ahadun ta'aman khair min kasbiyati. Gak ada seorang yang makan yang lebih baik daripada usaha tangannya sendiri. Dia bekerja, dia berusaha. Maka hendaklah kita sadar bahwasanya profesi itu tidak menunjukkan orang itu mulia atau orang itu hina. Tapi orang yang memandang dunia ini sesuatu yang berharga banget sehingga akhirnya dia menjadikan dunia sebagai ukuran. La, hibati fillah. Allah membagikan dunia ini kepada semua manusia. Kita bisa melihat orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Allah berikan kekayaan kepadanya. Karena memang dunia gak ada nilainya. Kenapa akhirnya kita jadikan standar? Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Masitoh. Semoga bermanfaat. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan jangan lupa pemirsa untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi dan juga radio Anda. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Vera di Jambi, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya soal rumah tangga saya dan suami yang sedang bertengkar. Tidak ada teguran dan pisah rumah. Saya tidak sama sekali meminta cerai kepada suami, tetapi malah suami yang ingin mengakhiri pernikahan ini. Apakah saya berdosa Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Bentar, mereka ini udah pisah rumah. Sedang pisah rumah Ustaz. Sedang pisah rumah. Ya. Masalahnya apa? Sedang ada pertengkaran, tidak disebutkan permasalahannya Ustaz. Baik, tapi akhirnya suami minta bercerai Ustaz. Minta bercerai. Ya. Belum menceraikan. Belum menceraikan. Taib, ahibati fillah. Memang bisa dibayangin ya, orang tatkala bertengkar, tatkala berantem, itu terkadang akal sehatnya hilang. Pernah suatu hari Nabi SAW sedang duduk bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tahu-tahu ada satu orang yang memaki Abu Bakar di depan Nabi SAW. Abu Bakar diam, tidak menjawab. Dimaki lagi. Abu Bakar tetap diam. Ketika ketiga kali dia memaki, kedua atau ketiga kali, saya lupa, Abu Bakar membalas makian dia. Mulai ini panas nih majelisnya. Rasulullah SAW bangkit meninggalkan majelis itu. Abu Bakar sadar Nabi meninggalkan mereka alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya Abu Bakar mendatangi Nabi SAW, minta maaf, kenapa ya Rasulullah kau meninggalkan kita? Maka Nabi sebutkan, ketika engkau diam terhadap makian orang tersebut, itu malaikat yang membalas gitu. Tapi ketika engkau ikut marah, maka setan hadir di majelis tadi. Gak mungkin aku duduk di majelis yang setan hadir di sana. Dan pertengkaran ini tadi orang akal sehatnya hilang. Maka nasihat anak kepada
para suami istri. Ketika salah satu dari pasangan itu marah, yang satu harus nahan diri. Mungkin dia mengatakan, saya nggak salah, bukan ana yang memulai, dia yang mulai. Manapun yang terjadi, salah satu dari dua orang ini harus menahan emosi. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada orang-orang wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas, orang yang menahan emosi dengan surga Allah Azza wa Jalla. Soalnya orang yang marah itu nggak bisa diajak diskusi. Makanya orang yang sedang marah, hakim yang sedang marah nggak boleh sama Nabi SAW untuk memutuskan perkara. Enggak, selesaikan dulu. Akalnya sedang nggak ada. Jadi kenapa engkau harus menjawab amarah, emosi orang yang sedang melampiaskan emosinya? Engkau mau bela diri, nggak ada gunanya. Engkau hendak mendudukkan masalah bahwa engkau nggak salah, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Dia sedang emosi, nggak ada akalnya sama dia. Akhirnya terjadi seperti dalam pertanyaan ini. Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya, ya Ummat Darda, idza ghadibtu faraddini, wa idza ghadibti raddaituki. Wahai Ummat Darda, kalau aku marah, engkau dinginkan aku ya. Engkau cari kesenanganku. Engkau bikin aku gak marah gitu. Dan sebaliknya, kalau engkau marah, aku yang akan mengkondisikan dirimu. Sekarang gara-gara marah, mereka pisah rumah karena pertengkaran. Dan kita tahu di antara perbuatan yang paling disukai iblis adalah perceraian. Kemarin ketika mereka marah, datang setan. Kemudian setan kirim lagi bala tentaranya bagaimana dua orang ini berpisah. Nasihat ana, engkau kirim mediator. Engkau kirim keluargamu untuk berjumpa dengan suami, untuk menanyakan apakah memang tidak bisa diperbaiki. Sampaikan tentang ya dampak buruk dari perceraian. Ya setelah itu ya nanti dilihat apakah memang ya sudah tidak bisa dilanjutkan atau masih bisa diperbaiki dengan syarat-syarat dan ketentuan. Mungkin itu yang bisa engkau lakukan. Sambil berdoa semoga Allah tidak memisahkan rumah tanggamu. Barakallahu fikna. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Vera. Semoga bermanfaat. Baik pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan Ibu Rosmi dari Riau. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rosmi, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya begini Ustaz, saya selaku orang tua, anak saya sudah menikah di tahun 93. Jadi selama 5 tahun dia menikah, dapat anak 2 orang, dan anak yang pertama 3 tahun dan anak yang kedua 1 tahun ditinggalkan sama suaminya. Sedangkan dia tinggal di kampung di Bekasi dan saya tinggal di Riau gitu. Jadi orang kampung bilang karena suaminya tidak pulang-pulang, saya kirimkan belanjanya selama 4 bulan. Tapi karena tidak ada perubahan dan dia juga sudah mengirimkan surat cerainya dengan kertas. Siapa sang suami mengirimkan surat cerainya sudah? Ya betul, dikirimkan sama orang lain, disuruh atasikan sama anak saya gitu. Siap. Jadi ya, jadi saya jemput anak saya pulang ke kampung karena sudah 4 bulan tidak dibiayai dan dia sudah mengirimkan surat cerai dengan kertas gitu. Siap. Ya, jadi saya bawa ke Riau dan selama 1 tahun dia tidak ada pertanyaan dan kami uruskan surat cerainya di pengadilan Bukit Tinggi. Nah. Setelah jadi surat cerai tersebut sudah selesai di pengadilan dan ternyata orang pengadilan sudah memutuskan cerainya. Siap. Dan setelah 12 tahun dia berpisah dengan surat cerai yang sah, jadi rupanya dia ingin lagi memiliki istrinya dan anaknya gitu. Siap.
Jadi karena istrinya tidak juga punya suami dan suaminya tidak juga punya istri, jadi Subhanallah. berunding antara keluarga, rupanya diterima lagi tunangannya. Masya Allah, Masya Allah. Nikah ulang lagi dia Siap. di tahun 2011. Masya Allah. Nah, dari tahun 2011 sampai tahun 2021 dia udah bersatu gitu. Nah, Keadaan di rumah tangga nampaknya kurang stabil juga. Dan anaknya yang perempuan udah lari dari rumah Allah. dan tinggal di rumah guru sekolahnya. Nah, Laki-laki juga tidak stabil, tidak sekolah lagi dan menghamili anak gadis orang. inna. Dan ayah. Jadi sekarang menantu saya tersebut sudah meninggalkan istrinya 1 tahun. Tapi dia tidak menceraikan, gitu. Siap. Tidak ada cerainya, tapi tidak dibiayai. Terpaksa saya mengirimkan dari Riau belanja dari anak saya tersebut. Masya Allah. Dan istri saya yang perempuan yang kecil sudah bekerja sekarang, sudah dikuliahkan sama ibunya bersama dengan saya dia dari Riau. Masya Allah. Selesai kuliahnya dan sekarang dia sudah bekerja di Jawa Timur. Masya Allah. Dan anak yang laki-lakinya sudah berpisah pula dengan istri yang tadi dia hamil. Hamil itu. Nah, Allah. Jadi bagaimanakah cara saya sebagai orang tua yang melihat anak saya tidak dibiayai oleh suaminya yang sudah hampir 1 tahun dan dia tidak pulang ke rumah dan istrinya pun kalau mau belanja seperti orang minta kalah sama suaminya karena belum dia ceraikan, jadi minta belanja juga, kadang-kadang dikasih 15.000, kadang-kadang dikasih 13.000, kadang-kadang sampai 1.000. Suaminya ada di mana? Sama-sama di Bukit Tinggi, Ustaz, sama dekat. Artinya dekat. Artinya Iya. mereka satu kota cuma nggak ketemu lagi sudah. Malah satu kampung gitu, tapi tidak dibiayai gitu. Dan dia tidak pulang ke rumah, sedangkan tinggalnya di rumah saya gitu. Nah, Jadi bagaimanakah keadaannya sekarang saya sebagai orang tua? Masya Allah. Dan anak saya sudah banyak sakitnya, berjalan sudah agak susah, dan penyakit sudah agak banyak. Sedangkan suaminya keadaannya begitu, bagaimanakah saya sebagai orang tua menatapnya dengan anak ataupun saya panggil menantu saya tidak minta penjelasan atau bagaimana Ustaz? Siap. Baik, bagi Masya Allah. Rasmi. Barakallahu fiik. Penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang cerita Bu Rosmi ini Panjang, Ustaz. dan semuanya cerita tentang duka ya. Ahibati fillah. Nasihat anak kepada para perempuan untuk tidak menikah kecuali dengan laki-laki yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan budi pekertinya kalian ridhoi, maka nikahkan dia. Nikahkan dia. Wa illa, kalau enggak, artinya kalau ternyata pilihannya bukan agama dan akhlak, dan yang agamanya baik, akhlaknya mulia ditolak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah, kekacauan, kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Dan di antara kerusakan dan kekacauan itu yang kita dengar tadi dari Ibu Rosmi. Kacau akhirnya jemaah. Anak-anaknya gak benar ya. Sang suami meninggalkan istri, tidak memberikan nafkah. Balik lagi alhamdulillah, tapi ternyata kondisi tidak stabil. Apa yang harus dilakukan? Maka Anda rasa perlu adanya
Kalau bicara pemanggilan, bukan pemanggilan. Perlu adanya utusan dari keluarga Ibu Rosmi berjumpa dengan keluarga dari suami putri Ibu. Duduk di sana. Apa masalahnya? Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian melihat ada kekacauan, ya, keributan, sengketa yang nggak ada habisnya, maka udah kirim orang dari pihak laki-laki, orang dari pihak perempuan untuk duduk bermusyawarah. Dilihat masalahnya apa. Kenapa sang suami ini kok meninggalkan istrinya? Oke, sang suami salah ketika tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Coba dicari tahu apa sebabnya. Mungkin ibu berpikir sebabnya adalah lakinya memang nggak benar. Atau boleh jadi ternyata masalahnya di putri ibu. Yang menyebabkan suami gak betah di rumah. Kadangkala ada sebagian wanita yang membuat suaminya tidak betah di rumah. Suaminya pulang, ditanya berbagai macam pertanyaan. Seperti pegawai pajak kadangkala yang membuat orang jadi pusing. Dia memikir, san ana di luar, tenang. Maka perlu adanya perbaikan dari kedua belah pihak. Kalau masalahnya di yang laki, maka yang laki nanti dikasih nasihat oleh pihak dari keluarga laki-laki. Kalau masalahnya di putri ibu, ya nanti ibu mungkin yang meluruskan, memberikan pencerahan, dan semoga rumah tangganya masih bisa dilanjutkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Tafadhali, naam. Yang pertama itu, Ana menikah dengan orang Arab. Kemudian setelah beberapa bulan setelah menikah, beliau kembali ke Arab. Setelah kembali ke Arab, Ana hamil, melahirkan, beliau tidak pulang, dan itu pun karena ada pandemi juga. Saat ini sudah 2 tahun tidak pulang. Kalau mengenai nafkah per bulannya itu dikirim sesuai kemampuan katanya. Jadi sementara dia punya anak kecil yang kebutuhannya lumayan besar dan membuat anak harus ketika setiap anak bertanya kapan pulang, jawabannya anak pulang kalau kamu sudah punya usaha yang tepat di Indonesia katanya. Kalau siapa yang punya usaha? Istrinya udah punya usaha tetap di Indonesia, baru dia mau pulang. Suaminya baru mau pulang kalau istrinya punya usaha. Iya. Masya Allah. Terus begini Ustaz, ketika sudah lelah istrinya minta dilepaskan. Lepaskan aja. Dia nggak mau Ustaz. Dia nggak akan melepaskan katanya. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ini kan pernikahannya ini resmi dengan KUA gitu Ustaz. Resmi? Ya. Siap. Terus kedua ya Ustaz. Ustaz mohon nasihatnya. Ini dari seorang bapak-bapak Ustaz. Masya Allah. Anak seorang suami yang dulunya jauh dari agama yang hak. Dan sekarang anak sudah berubah dan belajar agama Islam yang benar dan ingin secara sunnah. Masya Allah. Kami telah dikaruniai 2 orang anak wanita. Alhamdulillah sekarang sudah remaja. Akhir-akhir ini, sudah 2 pekan ini, istri anak tidak mau tidur seranjang dengan anak. Dia di kamar dengan anak. Terus istri anak bilang,
hubungan kita sudah tidak sah lagi katanya. Gimana? Nah, hubungan kita sudah tidak sah lagi. Tidak sah. Ya, karena Ana dulu sering ngomong udah masing-masing aja. Gitu. No. Jadi dia menganggap kata-kata itu sudah pisah gitu Ustaz. Jadi dia di rumah itu pakai jilbab Ustaz. Masya Allah. Terus kalau sholat subuh katanya Ana masih berkewajiban untuk membangunkan dia karena itu kan kewajiban suami katanya. Terus kalau misalnya HP-nya dia itu dia pakai password. Dia tidak mau menegur orang tua Ana yaitu ibu Ana. Terus istri Ana ini kalau Ana ajak ngaji tidak mau. Alasannya hubungan kita sudah tidak sah lagi. No. Karena dia mau suka-sukanya. Dia bermimpi dengan papanya. Kata papanya itu hubungan kami sudah tidak sah lagi. Masya Allah. Dan dia percaya dengan mimpi dari papanya itu. Siap. Terus kalau minta uang belanja masih Ustaz. Minta uang belanja. Dicucikan pakaian saya. Terus gimana Ustaz menghadapi istri yang seperti ini? Barakallahu fiik. Ya Ustaz. Baik. Itu aja. Baik, Muyadi. Nah. Khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Taib. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan tadi seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki Arab, yang kemudian laki-laki Arab itu pergi meninggalkan Indonesia, dan kalau dilihat dari pertanyaan sepertinya dia kurang peduli sama istrinya ya. Bahkan kalau dikatakan dia baru mau balik kalau setelah istrinya punya usaha yang mapan gitu kan. Mapan. Jadi ada banyak apa ya, di masa sekarang ini banyak orang-orang yang kurang sehat sebenarnya, yang perlu diobatin gitu ya. Kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban seorang suami gitu loh. Memang ada laki-laki yang menikah dengan wanita yang mapan, ada. Jadi dia mencari janda kaya umpamanya yang sudah punya usaha, ya nggak masalah, tafadhol gitu loh. Tapi ketika dia sudah menikah, maka dia berkewajiban memberikan nafkah, bukan nyuruh istrinya bekerja agar sang istri bisa memberikan nafkah. Dan semua akan ditanya, jemaah, semua akan ditanya ya tentang apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi para suami jangan meremehkan masalah ini. Mungkin istrimu punya usaha, tapi engkau tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada dia. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah yang punya keluasan rezeki memberi nafkah ya yang luas sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia. Tapi yang disempitkan rezekinya ya udah berikan nafkah sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Kalau tadi di akhir cerita sang istri mau cerai, silahkan, gak ada masalah. Itu hakmu karena cukup lama ya suamimu meninggalkan engkau tinggal ajukan gugatan cerai. Apalagi kalau nikahnya secara sah ya. Disebutkan tadi berangkat ke pengadilan agama, sampaikan alasannya, dan semoga Allah memberikan keputusan yang terbaik buat engkau dan keluarga. Karena dikatakan punya anak tadi ya. Jadi insya Allah gak ada masalah. Tinggal diurus surat cerainya, gugatannya. Gak ada masalah seorang perempuan menggugat cerai kalau ada alasan yang syar'i. Tapi kalau gak ada alasan yang syar'i, rumah tangganya baik-baik aja, mereka saling mencintai, tapi tahu-tahu perempuannya gugat cerai, itu yang gak diperbolehkan. Taib. Pertanyaan yang kedua. Jadi kita tahu masalah cerai ini masalah yang guraunya seriusnya serius. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tolak itu 2 kali ya. Tolak yang boleh rujuk itu 2 kali. Tapi kalau sudah yang ketiga kali, maka udah gak halal lagi mereka untuk rujuk.
Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan masalah ini? Karena pihak istri beranggapan pernikahan mereka sudah tidak sah kembali. Dikarenakan sang suami sudah menceraikan lebih dari 3 kali. Namun landasannya istri tadi kan mimpi. Maka kalau bicara mimpi nggak bisa dijadikan landasan hukum. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengajak istri untuk berjumpa dengan ustadz yang ahli di bidang ilmu agama. Harus berdua. Untuk bertanya. Nanti biarkan istri bercerita. Seorang suami yang mengatakan lebih baik kita pisah ya. Lebih baik kita pisah. Lebih baik kita sendiri-sendiri. Itu bukan ungkapan cerai. Itu ya sekedar penawaran, sekedar keinginan. Belum ada ungkapan cerai sebenarnya di sana. Tapi nanti dikaji bersama. Kalau ternyata benar bapak sebagai seorang suami telah menceraikan istrinya, baik dengan kata-kata yang sharih yang jelas atau dengan kata-kata kinayah, kata-kata yang multi tafsir tapi niatnya menceraikan, maka telah jatuh cerai. Kalau ternyata nanti setelah datang ke ustadz disampaikan apa gugatan istri terhadap rumah tangga mereka, ya tinggal nanti dilihat keputusannya. Kalau ternyata belum terjadi perceraian, kalaupun terjadi mungkin belum sampai 3 kali, maka pernikahannya masih sah. Tapi kalau ternyata sudah lebih 3 kali, kata Allah, fala tahillu lahu min ba'du, udah nggak halal lagi sampai istri menikah dengan laki-laki lain, nikah dengan niat nikah yang sebenarnya, lalu kalau mereka berpisah, baru sang suami boleh menikahi istrinya kembali. Jadi ini masalah-masalah agama, tolong diselesaikan. Tidak dengan mimpi, tapi diselesaikan dengan ya penjelasan Allah dalam Al-Quranul Karim, serta Rasulullah SAW dalam hadisnya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ummu Yudi tadi. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ummu Ahmad di Batam. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ummu Ahmad, naam, tafadhali. Nah, Ustaz barakallah. Ustaz mau nanya, anak punya seorang ibu yang tidak mau meneteskan air mata karena pengen seorang ibu ini anak selalu sedekah setiap bulan membantu adik anak perempuan, adik anak laki-laki ipar itu tidak kerja sampai bertahun-tahun, masih numpang sama orang tua. Sedangkan ibu menyarankan anak setiap bulan mengirim sedekah gitu, uang untuk adik Muna gitu kan. Nah. Anak cuma bilang, Umi, anak nggak kerja, anak cuma pengajar TPQ, berapa gaji anak nggak sanggup gitu kan. Masa sedikit pun tidak bisa gitu kan. Anak mau udah izin dari suami bilang untuk keluarga sendiri aja, untuk sewa ini sewa itu gitu kan, kata suami gitu kan. Anak pun kepengen Ustaz membantu, tapi qadarullah tidak cukup untuk kehidupan kami gitu Ustaz. Kepengen sedekah gitu, tapi suaminya kayaknya enteng gitu, ringan gitu, nggak mau berusaha kerja gitu Ustaz. Gimana Suaminya adik itu? Laki-laki. Gimana cara menasihati seorang ibu Umi supaya tidak meneteskan air mata? Anak cuma takut sampai netes air mata, anak takut dosa gitu Ustaz. No. Ustaz. Syukran jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu ta'ala fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah. Ya, kembali lagi ya tadi, agar kita tidak bermudah-mudahan memilih pasangan hidup untuk anak-anak kita. Bagi yang perempuan pun juga tidak bermudah-mudahan memilih suami. Kadang-kala kejadian seperti ini karena salah pilih ya. Terus gimana kondisinya? Sebagai seorang anak, dia punya kewajiban berbakti sama ibunya. Berbaktilah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau dikatakan tadi,
Engkau sebagai pengajar di TPQ ya, yang gajinya nggak seberapa. Ini masalah ini. Ini masalah jemaah. Jadi dari tempat ini, Ana ingin menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh orang tua yang menitipkan anaknya belajar Al-Quranul Karim. Dan kepada seluruh lembaga yang mereka membuka pengajaran Al-Quranul Karim. Agar memuliakan para pengajar Al-Quranul Karim. Sedih jemaah. Ketika pengajar matematika, ilmu dunia, yang tidak mengenalkan kepada Allah Azza wa Jal, yang hanya urusan dunia, kadangkala digaji besar sekali. Guru bahasa Inggris ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian dalam dunia ilmu, dalam dunia mengajar, belajar, menuntut ilmu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terus kenapa orang yang terbaik ini kita tidak muliakan? Kita berikan kepadanya gaji yang sekedarnya. Padahal dia sedang mengajarkan kepada anak-anak kita derajat-derajat tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Maka tolong perhatikan para pengajar Al-Quranul Karim. Dan itu akan jadi berkah buat anakmu, berkah buat rumah tanggamu, berkah buat hasil usahamu. Baik, kembali kepada pertanyaan ibu tadi. Yang pertama, niatkan untuk membantu. Innamal a'malu binniyat. Ketika engkau punya niat untuk membantu, insya Allah, Allah akan berikan rezeki yang lebih buat engkau. Karena kita punya niat. Dan ana rasakan jemaah, semua merasakan insya Allah. Ketika seorang punya niat baik, apalagi niat untuk membantu orang tua ya, Allah mudahkan jalannya. Karena kita bukan niat untuk memperkaya diri kita atau untuk rumah tangga kita, untuk membantu orang lain. Jadi yang pertama niatkan untuk membantu. Yang kedua, sejatinya uangnya istri itu milik istri, bukan milik suami. Sehingga sang istri boleh dia mengirimkan buat orang tuanya tanpa sepengetahuan suami. Dia berikan ke sana. Karena itu uangnya istri milik istri. Suami anti juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada anti gitu loh. Bukan anti yang memberikan nafkah, tapi anti mau membantu suami, tafadhol, bantu suami, tapi jangan lupa untuk bantu orang tua juga. Kemudian yang ketiga, jadi kita ini nggak tahu bagaimana kondisi iparnya tadi ya, yang apakah memang malas bekerja. Disebutkan tadi malas bekerja. Malas bekerja atau memang nggak dapat pekerjaan. Kadang-kala kita memandang dia malas bekerja, padahal dia itu sudah berusaha ya. Kalau ternyata dia malas bekerja, maka di sini perlu ngobrol sama orang tua. Sampaikan kepada ibu, kalau tetap dia dibantu, dia tetap malas, kesian. Nanti kalau ibu meninggal dunia, siapa yang perhatian sama dia? Bagaimana sekarang dia tidak dibantu supaya dia berusaha. Karena orang itu kalau dikasih terus, maka dalam hati dia, besok aku makan gitu loh. Aman gitu loh. Bulan depan aku makan karena ada yang bantu. Ada orang-orang yang Masya Allah, yang selalu dibantu sama orang tuanya, akhirnya dia menjadi sosok yang malas, hidupnya foya-foya. Sampai ketika ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, dia baru semangat bekerja. Masa mau nunggu ibunya meninggal dulu dia baru semangat bekerja? Karena gak ada lagi yang peduli sama dia. Mungkin perlu ngobrol sama ibu. Sampaikan niat anti bagaimana mendidik ipar ini menjadi sosok lelaki yang semangat bekerja. Paling tidak jamaah ya, kalau gak kerja untuk urusan dunia, kerja untuk urusan akhirat. Ada sebuah athar dari Umar bin Khattab atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Inni la akrah
an ara rajula sabahlalan atau an ara syab sabahlalan. Aku tuh benci ngelihat pemuda atau laki-laki yang nganggur. La fi amalid dunya wala fi amalil akhirat. Tidak dia ngerjakan urusan dunia wala urusan akhirat. Jadi ada orang malas kerja cari dunia, tapi alhamdulillah dia baca Al-Quran, dia beribadah. Alhamdulillah masih ada kerjaan dia. Tapi ada orang la dunia wala akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab, sambil didoakan ya iparnya itu semoga dapat hidayah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ummu Ahmad, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya pemirsa kita telah terhubung dengan Ibu Titin dari Bekasi. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu Titin pertanyaannya. Pak Ustadz, Nah, ahlan wa sahlan. punya orang tua, ibu saya umurnya sudah 86 tahun, Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ya udah itu, kadang lupa, kadang karena udah stroke juga, Pak Ustadz. Yang akan saya tanyakan sebetulnya mengenai menyambung silaturahim, Pak Ustadz. Nah, Ibu saya anak tunggal, tapi berjalan waktu kakek saya nikah lagi. Anaknya yang istri kedua itu anaknya 5, Pak Ustadz. Masya Allah. Perempuan 1, laki 4. Artinya anaknya itu umurnya nggak jauh beda dengan saya. Saya sekarang umurnya 65 tahun, Pak Ustadz. Jadi artinya saya melihat kecilnya itu bagaimana perilaku anak kakek saya yang istri kedua itu. Artinya ya menguasai lah. Berperilaku tidak baik. Saya nggak ngerti berperilaku tidak baik itu apa ya? Apa memang ibunya yang ngajari atau saya nggak tahu deh, Pak Ustadz. Tapi intinya kita menyaksikan sendiri lah. Saya anak ibu tuh 10, Pak Ustadz. Itu tahun 70-an itu artinya saya SMP tuh menyaksikan sendiri bagaimana perilaku yang bahasa kita orang Tegal tuh serakah menguasai gitulah, Pak Ustadz. Iya, jadi bibi dan paman-paman ini kalau gitu kan? Iya. Pamannya. Nah, Kecil karena sama-sama SMP juga kan namanya masih kecil ya, Pak Ustadz. Tapi udah nampak banget bagaimana menjual harta-harta punya nenek saya yang warisan dari orang tuanya. Tapi dulu selalu ngapain kayak gitu ya, Pak Ustadz ya. Setelah saya 74 ke Jakarta kerja, karena saya perawat kerja di Jakarta, artinya saya kan bisa menghidupi orang tua. Kalau orang tua saya ngadu, saya selalu bilang udahlah biarin aja, nggak akan abadi gitu. Walaupun saya belum ngerti agama, Pak Ustadz. Masya Allah. Nah. Sampai sekarang ini kan berarti sudah berjalan berapa tahun, 74 sampai sekarang. Yang akan saya tanya ke gini, Pak Ustadz, karena bapak saya juga kan udah meninggal kemarin Juli kena COVID. Saya ingin sekali menyambung silaturahim dengan paman saya. Siap. Saya 1, paman saya 4. Tapi yang jadi masalah sampai detik ini, paman saya itu punya anak-anaknya itu didoktrin bahwa ibu saya serakah menguasai ini itu. Yang kenyataannya waris aja dari kakek saya nggak dapet. Harta nenek saya aja dikuasai, dia dijual-jual. Apakah saya boleh menceritakan supaya hubungannya harmonis? Supaya anak-anaknya paman saya ini mengerti bahwa bukan seperti itu loh gitu loh, yang sebenarnya ini gitu loh. Nah. Apakah itu saya boleh dipersilakan Pak Ustadz secara syariat, Pak Ustadz? Pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta ini jamaah kadang-kadang membuat hubungan jadi rusak ya. Kemudian nasihat anak kepada orang tua yang punya istri lebih dari 1 agar mendidik anak-anaknya untuk akur ya, untuk saling mencintai di antara mereka. Karena setiap mereka adalah satu bapak gitu. Terus gimana sekarang? Kembali kepada pertanyaan Ibu Titin ini. Apakah boleh menceritakan yang sebenarnya dalam rangka memperbaiki hubungan? Karena menurut keponakan-keponakan, menurut misanan-misanan ini bahwasanya bibi tirinya anggap itu zalim gitu loh. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya tinggal datang sama mereka, sampaikan kepada mereka, yang lalu biarlah berlalu.
Bagaimana kita mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau memang ibu ana mengambil hak yang diceritakan sama bapak mereka, ya semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik buat mereka. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi dulu ya tinggal bercerita kepada mereka kalau memang cerita ini akan membuat keluarga jadi lebih dekat. Tapi kalau tidak, nggak usah. Karena kita buka aib nantinya. Ini kan berkaitan dengan aib bapaknya mereka. Yang menghabiskan harta dan ibu tidak dikasih harta warisan gitu loh. Jadi dipertimbangkan dulu apakah perlu menceritakan atau tidak. Atau mungkin ada cara lain. Dengan menutup case yang lalu itu dikatakan udahlah, ana rasa Allah tidak pernah tidur. Bukan ana rasa ya, ana yakin Allah nggak pernah tidur. Kalau memang ada kezaliman di sana nanti akan ditegakkan kelak pada hari kiamat. Sekarang bagaimana kita memperbaiki hubungan? Mungkin seperti itu. Dan Ibu Titin mungkin bisa kirim hadiah buat mereka ya. Ketika lebaran ya telepon sama mereka. Ya diperbaikilah hubungan. Semoga dengan cara seperti itu terbuka hati mereka. Dan kalau ada saksi. Karena nanti kalau ibu yang cerita, Ibu Titin yang cerita. Ini kan cerita dari pihak ibu gitu loh. Mereka juga punya cerita. Jadi yang ada akhirnya sengketa. Tapi kalau ada saksi yang dapat menengahi, memberikan penjelasan. Itu mungkin bisa untuk diceritakan. Tapi kalau enggak, ana rasa enggak. Hanya akan menambah sengketa nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berusaha untuk menjalin hubungan tidak harus ketemu, tapi boleh jadi tadi kita dengan telepon, kita kirim hadiah buat mereka. Ketika ada di antara mereka yang punya anak atau apa, kita ucapkan selamat. Semoga dengan cara seperti itu hubungan menjadi lebih baik. Karena kita tahu jamaah, la yadkhulul jannah qati', enggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Banyak amalan dia, banyak sholat dia, enggak masuk surga. Nyemplung ke neraka dulu dia. Na'udzubillah minannar. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Titin. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, masih ada sekitar 5 menit Ustaz waktu kita. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz. Siap. Dari Ibu Ningsi di Jakarta Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah karena suami tidak pulang ke istri pertama bisa menjadi alasan syar'i bagi istri pertama untuk meminta cerai? Kemudian bagaimanakah cara menasihati suami agar adil juga ke istri pertamanya tentang pembagian hari berkunjungnya? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, kalau tadi Bu Titin itu bapaknya yang kawin dua kan? Bapaknya kawin dua. Iya. Akhirnya bapaknya kayaknya lebih condong kepada istri keduanya. Ini sama kayaknya. Sama. Ahibati fillah. Syariat menikah lebih dari satu itu syariat yang bersyarat. Allah Azza wa Jalla mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah sudah peringatkan kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil cukup satu. Cukup satu. Karena kalau nggak mampu berlaku adil, kemudian dia memaksakan diri, boleh jadi seperti yang kita dengar dari pertanyaan ini. Dia tidak membagi hari dengan benar ya, nggak balik ke rumah istrinya, lebih banyak di rumah istri mudanya. Terus gimana? Apakah boleh istri pertama gugat cerai? Boleh gugat cerai. Gugat cerai karena poligami gak boleh. Tapi gugat cerai karena dampak poligami. Di mana di situ ada unsur kezaliman dari pihak suami. Maka diperbolehkan bagi istri untuk menggugat cerai. Tapi ana rasa sebelum memutuskan untuk menggugat cerai. Perlu ada mediasi lagi. Jadi masalah-masalah yang sengketa seperti ini, yang tidak ditemukan solusi dan jalan keluarnya, maka perlu ada pihak ketiga yang dapat mendengar dari kedua belah pihak.
Ana kan nggak tahu masalahnya apa. Kenapa dia tidak mau balik ke rumah istri pertamanya. Boleh jadi masalahnya ada di istri pertama. Istri pertamanya kalau suami datang marah-marah, akhirnya berantem. Ya gimana gitu mau pulang untuk berantem. Tapi kalau pulang untuk memadu cinta dan kasih, untuk mendidik anak-anak ya, maka insya Allah nggak masalah. Jadi anak tidak bisa menyalahkan tadi kondisi suaminya, maka perlu adanya mediator. Tolong kirim orang untuk menanyakan ke pihak suami apa yang menyebabkan dia bersikap seperti itu. Kalau ternyata dia zalim memang, ya sudah, engkau punya hak untuk gugat cerai dan boleh jadi masih bisa diperbaiki ya. Dan semoga suami mendapatkan hidayah, diampuni dosa-dosanya, dan semoga anti bisa menerima takdir Allah dengan baik apapun keputusannya. Kalau memang harus berpisah, Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustaz, terkait dengan utusan dari masing-masing pihak itu haruskah dari keluarga atau boleh orang lain, Ustaz? Nah, iya. Sebenarnya kalau dari keluarga itu lebih baik. Karena keluarga kan lebih tahu dengan kondisi. Dia tahu bagaimana fulan ini. Karena dari kerabat mereka. Tapi kalau nggak ada dari kerabat, ya dari orang lain. Tapi intinya orang yang dikirim itu orang yang bijak ya. Bukan orang yang datang mau melabrak, marah-marah. Akhirnya bukan solusi yang didapatkan, keributan yang didapatkan. Sehingga nanti kalau memilih mediator itu jangan yang temperamen ya, yang dari awal sudah mengatakan, aduh enggak ini urusannya sudah anak akan pukul. Kadang-kadang seperti itu ada. Akhirnya enggak menyelesaikan masalah. Jadi yang selektif kalau memilih mediator. Nah, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Ningsih di Jakarta. Semoga bermanfaat. Baik, saya sudah pemirsa perjumpaan kita pada live interaktif konsultasi keluarga pada malam hari ini. Kami ucapkan Ustaz jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas waktu yang sudah disempatkan Ustaz. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan, yang dijadwalkan. Kemudian pemirsa, informasi terkait seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustaz Dr. Syafiq Rizza Basalamah hafizahullah ta'ala. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini